Selamat Tuhan. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada waktu yang indah hari ini kita beribadah raya. Di dalam Mazmur 3 ayat 9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan kita, berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama beribadah, diawali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik, luar biasa Tuhan. Berkat-berkat-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih setia-Mu selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, ada waktu yang indah akan kami gunakan Tuhan. Pada hari ini kami mau beribadah raya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami mendapatkan mujizat. Melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, membawa puji-pujian kita ke hadapannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tiada Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat puji-pujian kepada Tuhan, seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi,
Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan kita angkat penyembahan ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Seberapa kita yang terlibat di dalam penyembahan Tuhan hari ini, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan Tuhan membalas semua apa yang kita lakukan. Pada saat kita beribadah pun, Tuhan memberikan kita upah. Ada rahasia besar, ada upah besar. Hanya karena kita beribadah, Tuhan memberikan kita upah. Apalagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, ya, yang terlibat dalam pujian penyembahan, yang mendukung pelayanan ini, pasti ada berkat Tuhan. Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti hal-hal yang kita lakukan sekarang ini, beribadah bersama, itu memberikan satu rasa kemuliaan, hormat kita pada Tuhan, dan Tuhan membalasnya. Firman Tuhan katakan, ada upah untuk setiap orang yang beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan? Hanya ucapan bibir ini.
waktu kami menaikkan syukur dan menaikkan penyembahan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kiranya karya-Mu dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya terpusat pada Engkau. Kami berdoa Tuhan, diberikan kemampuan lepas dari kenikmatan dan daya tarik dunia ini. Sekarang ini, hari-hari seperti ini, kami semakin fokus pada Tuhan, semakin mencari kerajaan Bapa lebih dahulu, maka semua ditambahkan padamu. Berikan hikmat kepada kami untuk mendengar firman Tuhan, menangkap dan menjadi pelaku, dan urapan Tuhan yang luar biasa ada pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah saya hari ini, saya beri judul Melakukan Kehendak Bapa. Haleluya. Mazmur 113, Mazmur 115 ayat 3 katakan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mari Bapak Ibu, kita renungkan dulu ini. Kita ini ada di bumi, Allah Bapa di surga, dan Allah Bapa mempunyai kehendak buat kita. Dan Dia ingin supaya kita selama di bumi ini melakukan kehendaknya. Itulah yang harus kita mengerti selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikirkan yang terlalu canggih, jangan pikirkan terlalu banyak akhir zaman. Kita mempelajari antikristus, tapi kita tidak spend waktu untuk belajar siapa itu Kristus. Masih banyak rahasia tentang Kristus yang harus kita selidiki. Kenapa kita terlalu sibuk dengan antikristus 666, tanda binatang, kehancuran bumi, tapi kita lupa belajar siapakah itu Kristus. Kita lebih banyak mempelajari antikristus. Harusnya kita jangan belajar antikristus, kita pelajari dulu siapa itu Kristus. Setelah kita tahu siapa itu Kristus, kita akan tahu siapa kita di dalam Kristus. Dan firman Allah katakan, Allah itu Dia ada di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya dalam hidup ini, dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia, di Australia, di Amerika, di mana saja. Terlepas dari semua pandemi yang kita alami, terlepas dari apapun yang kita alami secara keluarga demi keluarga, secara global, Allah hanya akan melakukan apakah yang menjadi kehendaknya. Dan hati-hati kepada setiap kita yang sekarang ini beribadah. Jangan sampai kita beribadah, kita mengira diri kita beribadah, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa. Dia di surga, kita di bumi, tapi Dia ingin supaya kita melakukan kehendaknya. Haleluya, glory haleluya. Saya mau baca satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu dulu. Itulah landasan datangnya Kristus ke dunia ini, menebus kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Dan itulah kehendak Bapa. Bapa di surga, Dia ingin hidup kekal itu dimiliki oleh anak-anaknya yang ada di bumi ini sekarang. Jangan kita dibawa hanyut mempelajari hal-hal yang tidak penting. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, kita terlalu banyak spend waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita lupa Allah Bapa itu ada di mana dan apa yang diinginkannya dari kita. Allah Bapa ada di surga, dan Dia ingin kita memiliki hidup yang kekal itu. Haleluya. Ada seorang Yohanes Pembaptis. Dia melakukan kehendak Bapa. Mari kita baca. Yohanes Pembaptis melakukan kehendak Bapa. Ya, Matius 3 ayat 15 katakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Bapak Ibu Saudara, cerita ini cerita tentang Yesus datang kepada Yohanes. Waktu itu Yohanes sedang membaptis jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan.
Allah yang keluar dari mulutnya. Orang-orang kagum, orang-orang memberi diri dibaptis. Tiba-tiba anak Allah yang menjadi manusia, Yesus, datang masuk ke dalam air, minta dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes tahu, inilah Yesus anak Allah yang maha agung luar biasa. Dia katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak layak membuka tali kasut kakimu pun aku tidak layak, apalagi aku harus membaptis engkau. Saya bayangkan kalau diri saya ada di situ. Yesus tiba-tiba nongol, muncul di depan saya, minta dibaptis. Kurang lebih seperti itu ya. Saya bukan Yohanes. Saya hanya mencoba memikirkan betapa gelisahnya Yohanes. Tapi Yesus katakan, Yohanes, marilah kita lakukan kehendak Bapa, karena ini kehendaknya. Dan firman Tuhan katakan, dan Yohanes pun menuruti Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau berikan satu pertanyaan. Apakah kita ini anak-anak Tuhan sedang melakukan kehendak Bapa atau tidak? Atau kita melakukan kehendak gereja, kehendak organisasi? Mohon maaf kalau saya terlalu keras. Tidak ada yang salah dengan gereja, tidak ada yang salah dengan organisasi, selama organisasi dan gereja melakukan kehendak Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, selidiki hati kita. Melayani Tuhan itu bagus, berkorban bagus. Saya anjurkan kita melayani berkorban. Kalau masalah persepuluhan, jangan lagi dibantah-bantah. Saya bilang bukan persepuluhan malah sekarang, per-20-an. Tuhan sudah terlalu banyak memberikan berkat kepada kita. Kalau kita masih mempermasalahkan yang 10%, marilah, Tuhan sudah terlalu banyak memberi kepada kita. Selidikilah hati kita, batin kita, apakah kita ini sedang melakukan kehendak Bapa atau tidak. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, apalagi Bapak Ibu terlibat dalam KOR, paduan suara, tim asyir, tim doa, tim KKR. Apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini? Marilah, Yohanes melakukan kehendak Yesus. Karena Yesus katakan, lakukanlah ini Yohanes. Ini menjadi kehendak Bapa. Kalau Yohanes bisa melakukan kehendak Bapa, kita pun harus bisa melakukan kehendak Bapa. Haleluya Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wah, mengerikan ya Bapak Ibu ya. Dunia ini yang kita sedang injak-injak ini, dunia yang dimana kita hidup sedang lenyap. Firman Tuhan katakan, dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, marilah kita mengerti rahasia ini. Jangan kita ikuti arus besar dunia. Arus besar dunia sekarang, transgender oke, LGBT oke, suka-suka hati oke, melawan Tuhan fine, hidup di luar nikah fine. Ya, begitu banyak saling lomba pamer di sosial media. Dunia sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi berbahagialah kita kalau kelompok kita ini mengikuti kehendak Allah, dan kita akan hidup selama-lamanya. Saya berdoa kepada setiap kita hari ini ditegur oleh firman Tuhan, dan kita kembali kepada kehendak Bapa, supaya kita mempertahankan hidup yang kekal itu. Dalam apapun yang kita lakukan, seperti Yohaneslah kita lakukan seperti yang Yesus inginkan dari itu. Dunia ini pelan-pelan Bapak Ibu segera tinggalkan. Bukan berarti tinggalkan dunia, cara hidup dunia. Mulai kembali kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Murni sesuai firman Tuhan, jangan ditawar-tawar. Haleluya. Yohanes mengikuti kehendak Bapa karena dia mengikuti Yesus, dan Yesus sendiri pun mengikuti kehendak Bapa. Mari kita belajar ayat yang ceritanya sangat menyedihkan. Secara pribadi saya membacanya, wah, seperti itu beratnya Yesus harus membela kita ya. Mari kita baca Matius 26 ayat 39.
Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan disiksa, digantung di kayu salib, dia akan mati. Yesus tahu. Ini yang bagian yang paling menyedihkan. Dia sudah tahu akan seperti apa dia disiksa. Dan dia berseru, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tapi Yesus katakan, "Aku mengasihimu Bapa, biarlah jadi kehendakmu." Yesus tahu pilihannya susah, tapi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Mungkin ada hal-hal yang kita harus tanggalkan, Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih ada waktu, tanggalkan dosa, tanggalkan hal-hal yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa dekat kepada Bapa, tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak tahu itu, hanya Bapak Ibu yang tahu. Marilah kita berkata seperti Yohanes, seperti Yesus, "Kehendak-Mu lah Bapa yang jadi." Kiranya firman Tuhan menegur kita hari ini dan kepada kita hari ini. Walaupun kita tidak beribadah langsung, saya rasakan firman Tuhan menjamah setiap kita. Mari, sebentar lagi kita masuk 2021. Mulai hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, tidak menunggu nanti 1 Januari. Mulai hari ini, mari kita lakukan. Tuhan, kehendak-Mu saja Tuhan. Bapa, kehendak-Mu. Kalau ada yang tidak berkenan, Bapa, aku mau lepaskan cara hidup yang sia-sia. Aku mau segera melayani Tuhan, segera mendukung gereja Tuhan, segera melakukan hal-hal yang selama ini kita tawar ini, tunggu COVID, tunggu Corona selesai, tunggu begini, tunggu begitu. Telat Bapak Ibu Saudara. Sekarang hal-hal yang baik yang bisa engkau lakukan, lakukan sekarang. Jangan tunggu besok. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan saya percaya kepada setiap kita akan ada upah yang Tuhan berikan. Haleluya, glory, haleluya. Saya tutup kebenaran firman Tuhan. Mazmur 143 ayat 10 katakan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata." Raja Daud, seorang raja, panglima perang, ahli strategi perang, beberapa kali dia mengalami pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi dia selalu memilih kehendak Bapa mana, kehendak Allah yang mana. Kalau dia katakan, "Tuhan, aku punya pasukan yang kuat, haruskah ku serbu?" Kalau Tuhan bilang, "Jangan, jangan begitu anakku Daud, melingkar engkau menyerang," dia menyerang. Kalau Tuhan bilang, "Serang lewat pintu air," dia lewat pintu air. Tapi juga waktu dia merasa, "Tuhan, kami pasukan sudah kecapean. Kalau ku kejar itu musuh, apakah kami akan mampu?" Tuhan bilang, "Kejar." Walaupun Daud sudah letih lesu, sudah mau dilempari batu, dia kejar. Allah kadang-kadang tidak bekerja sesuai keinginan Daud, tapi Daud selalu mengikuti, dan selalu kemenangan itu menjadi milik dia. Dan Daud katakan, "Tuntunlah aku dengan Roh-Mu yang baik. Ajarlah aku mengikuti Roh-Mu yang baik itu, supaya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita." Marilah kita seperti Yohanes, seperti Yesus, seperti Daud. Mintalah hari ini, mintalah Roh Allah itu Bapak Ibu Saudara. Saya pun mau mintanya, Bapak Ibu mintalah, supaya Roh yang baik itu menuntun kita, sehingga kita boleh menyenangkan hati Bapa dengan melakukan kehendak Bapa, kehendak Bapa. Dan apa itu kehendak Bapa? Bapa ada di surga. Dia ingin supaya kita memiliki hidup yang kekal itu, berkelimpahan. Bapak Ibu jangan khawatir akan masa depanmu, apa yang akan engkau makan, minum, pakai. Janji firman Tuhan, kita didandani lebih dari seperti Allah mendandani lumpur. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari, siapkan hatimu, kita berdoa bersama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada kita. Apa yang menahan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kehendak Bapa? Dia ada di surga. Dia ingin kita memiliki hidup yang kekal. Kenapa tidak memiliki hidup yang kekal? Tinggalkan. Masih ada waktu. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara.
Jangan pakai pikiran kita. Secara pikiran kita tidak akan pernah kita bisa mencapai kemenangan yang daripada Allah. Mari kita berdoa bersama, dan saya percaya ada kuasa Allah mengalir pada saat saya berdoa. Kalau nanti kita berdoa, satukan iman kita. Kita tidak berjumpa hanya lewat media seperti ini, tapi percayalah Allah hadir di tempatmu. Allah hadir di tempat saya ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir, sanggup melakukan segala perkara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang sudah menjamah hati kami. Hati kami hancur remuk di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan berikan kepada kami firman yang luar biasa. Dan Tuhan, kami meminta Roh-Mu yang baik itu memenuhi hidup kami hari ini, sehingga kami dituntun untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kami dapatkan hidup yang kekal berkelimpahan. Selama kami ada di bumi ini, kami sudah menjalankan kehendak-Mu. Lebih lagi nanti Tuhan, pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang anak-anak Tuhan alami, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya, ku angkat tanganku Tuhan. Kami percaya pada saat tangan ini terangkat, ada kuasa Allah, ada manifestasi kuasa Allah di dalam hidup setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan terobosan dapat terobosan daripada Tuhan. Dan yang mau melakukan kehendak Bapa diberikan kekuatan kemampuan melakukan kehendak Bapa dengan tuntunan Roh Kudus sendiri. Masuklah ke dalam kami Roh Kudus, minta ampun kami. Kami minta kekuatan daripada Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati gereja demi gereja, berkati bangsa kami di tengah suasana yang mencekam Tuhan. Lindungi anak-anak Tuhan yang ada di gunung, hamba-hamba Tuhan di gunung, di desa, di tempat-tempat di ujung-ujung Tuhan. Hanya mereka perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Engkau menolong setiap kami. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami berterima kasih, kami serahkan pelayanan ini Tuhan, biar boleh bertumbuh berkembang sesuai kehendak Allah. Berikan kemampuan kepada kami, kepada tim Living Water Church untuk terus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus dari mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya, amin. Terima kasih kepada semua kita yang terlibat, pada anak-anak Tuhan yang sudah boleh menyelesaikan kuliah, pada setiap kita yang mendapatkan berkat Tuhan. Dipuji, ditinggikan nama Tuhan. Dan terima kasih kepada semua supporter, jemaat, rekan yang mendukung pelayanan ini, baik lewat offering, baik lewat persembahan perpuluhan yang sudah kami terima. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Berdoa terus untuk pelayanan ini supaya semakin bisa menjangkau banyak jiwa, ya. Dan saya percaya berkat Tuhan atas kita di minggu yang baru ini. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, shalom.